Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan tentu saja penuh energi positif hari ini. Nah, ngomong-ngomong soal energi positif, pernah nggak kalian merasa hidup ini kadang terlalu penuh dengan hal-hal negatif? Entah dari berita yang bikin stres, lingkungan yang nggak mendukung, atau bahkan dari pikiran kita sendiri. Rasanya berat banget, ya? Tapi, jangan khawatir. Di video ini, kita akan bahas bareng-bareng tentang cara menciptakan energi positif dalam hidup. Dan jangan berpikir ini sesuatu yang ribet, ya. Kadang, hal-hal kecil yang sederhana justru bisa jadi kunci untuk mengubah suasana hati, pikiran, dan bahkan hidup kalian secara keseluruhan. Jadi, siapkan waktu kalian, ambil kopi, teh, atau cemilan favorit. Kita akan ngobrol santai, tapi penuh makna. Yuk, kita mulai dari langkah pertama. Energi positif berawal dari pikiran. Hai teman-teman, seperti yang sudah kita bahas di pembukaan tadi, energi positif itu nggak muncul begitu saja. Sumber utama energi positif sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri, tepatnya di pikiran. Dan ini adalah langkah pertama yang harus kita pahami kalau kita mau menciptakan energi positif dalam hidup. Nah, sekarang coba bayangkan, seberapa sering pikiran kalian dipenuhi hal-hal negatif? Kadang tanpa sadar, kita justru jadi musuh terbesar bagi diri kita sendiri. Ketika sesuatu nggak berjalan sesuai rencana, pikiran kita langsung terisi hal-hal buruk seperti, ya aku memang nggak bisa, atau, kenapa semuanya selalu gagal? Padahal, cara kita berpikir punya dampak besar banget terhadap perasaan dan energi yang kita pancarkan. Pikiran negatif itu menular. Coba deh pikirkan ini, pernah nggak kalian bangun pagi dengan perasaan malas atau bete? Misalnya, bangun kesiangan terus jadi panik, atau hal kecil seperti lupa menaruh kunci bikin kalian kesal. Lalu, perasaan negatif itu terbawa sepanjang hari. Tiba-tiba macet di jalan terasa lebih menyebalkan dari biasanya, pekerjaan terasa lebih berat, dan bahkan ngobrol dengan teman jadi nggak menyena-menula. Kenapa bisa seperti itu? Karena energi negatif di pikiran kita menular. Pikiran negatif itu seperti bola salju kecil yang terus bergulir, semakin lama semakin besar, sampai akhirnya menguasai hari kita. Dan kalau nggak kita kendalikan, energi negatif ini nggak cuma merusak suasana hati, tapi juga memengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Kekuatan pola pikir positif. Nah, kabar baiknya adalah, kalau pikiran negatif bisa menular, pikiran positif juga bisa. Bahkan, energi positif yang berasal dari pikiran kita itu jauh lebih kuat. Pikiran positif nggak cuma bikin kita merasa lebih bahagia, tapi juga membantu kita melihat peluang di tengah masalah, menemukan solusi, dan menciptakan hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Tapi tentu saja, aku tahu nggak mudah untuk selalu berpikiran positif, terutama di tengah kesibukan atau tekanan hidup yang nggak ada habisnya. Kadang, kita butuh waktu dan latihan untuk mengubah cara berpikir kita. Karena pada dasarnya, otak kita memang lebih mudah menangkap hal-hal negatif. Ini adalah mekanisme bertahan hidup yang sudah ada sejak zaman nenek moyang kita dulu. Namun, jangan khawatir. Mengubah pola pikir itu bukan hal yang mustahil. Caranya? Mulailah dengan langkah kecil. Langkah 1, sadari pola pikiran kalian. Langkah pertama untuk menciptakan energi positif dari pikiran adalah menyadari apa yang sedang kita pikirkan. Ketika ada pikiran negatif muncul, coba berhenti sejenak dan tanyakan ke diri sendiri, apakah pikiran ini membantu atau justru merusak? Misalnya, kalau kalian sedang merasa nggak cukup baik dalam pekerjaan atau hubungan, pikiran kalian mungkin langsung berkata, aku memang nggak pernah bisa melakukan apa-apa dengan benar. Tapi coba deh ganti pertanyaan itu menjadi, apa yang bisa kulakukan untuk memperbaiki ini? Dengan mengganti fokus pikiran dari rasa gagal ke tindakan nyata, kalian sudah mengambil langkah pertama untuk mengubah energi kalian. Langkah 2, ganti narasi negatif dengan positif. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi punya dampak besar banget. Ganti kata-kata negatif di kepala kalian dengan kata-kata positif. Misalnya, ketika kalian menghadapi tantangan, daripada berpikir, ini terlalu sulit, aku nggak akan berhasil, coba ubah menjadi, ini memang sulit, tapi aku akan belajar dan mencoba yang terbaik. Narasi yang kalian gunakan untuk berbicara pada diri sendiri itu penting banget. Karena pada dasarnya, otak kita adalah pendengar yang sangat setia. Apa yang kalian katakan pada diri sendiri, itu yang akan dipercaya oleh otak kalian. Langkah 3, praktikkan rasa syukur. Teman-teman, nggak ada hal yang lebih kuat untuk menciptakan energi positif selain rasa syukur. Kadang, kita terlalu fokus pada apa yang kurang dalam hidup kita sampai lupa menghargai apa yang sudah kita miliki.
Coba mulai dengan hal-hal kecil. Ketika bangun pagi, pikirkan satu hal yang kalian syukuri hari itu. Mungkin udara segar, tempat tidur yang nyaman, atau bahkan secangkir kopi hangat. Dengan mempraktikkan rasa syukur, kalian sedang melatih pikiran kalian untuk fokus pada hal-hal positif, bukan kekurangan. Dan ini bukan cuma teori, loh. Penelitian sudah membuktikan bahwa orang yang sering mempraktikkan rasa syukur cenderung lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih tahan menghadapi stres. Jadi, mulailah dengan hal sederhana. Tuliskan 3 hal yang kalian syukuri setiap hari. Langkah 4, hindari membandingkan diri dengan orang lain. Salah satu sumber energi negatif terbesar adalah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Kita semua pasti pernah melakukannya. Melihat kehidupan orang lain di media sosial dan berpikir, ya kenapa hidupku nggak seperti mereka? Tapi ingat, apa yang kalian lihat di luar sana seringkali hanya sebagian kecil dari cerita mereka. Kita nggak pernah tahu perjuangan apa yang mereka hadapi di balik layar. Jadi, daripada terus membandingkan diri, fokuslah pada perjalanan kalian sendiri. Setiap orang punya jalan hidup yang berbeda, dan itu nggak apa-apa. Langkah 5. Kelilingi diri dengan hal-hal positif. Pikiran kita dipengaruhi oleh apa yang kita konsumsi setiap hari, bukan cuma makanan, tapi juga informasi, lingkungan, dan orang-orang di sekitar kita. Kalau kalian terus-menerus mendengar berita buruk, membaca komentar negatif, atau berada di sekitar orang-orang yang pesimis, pikiran kalian akan otomatis terpengaruh. Jadi, pilihlah dengan bijak. Bacalah buku atau artikel yang memberikan inspirasi. Dengarkan musik yang menenangkan. Dan yang paling penting, habiskan waktu dengan orang-orang yang mendukung dan menginspirasi kalian. Lingkungan yang positif akan membantu kalian menjaga pola pikir yang sehat dan energi yang baik. Energi positif dimulai dari kesadaran. Teman-teman, menciptakan energi positif dalam hidup itu sebenarnya dimulai dari hal kecil, kesadaran. Ketika kalian sadar bahwa pikiran kalian sedang dipenuhi hal-hal negatif, kalian punya pilihan untuk mengubahnya. Kalian bisa memilih untuk melihat sisi baik dari setiap situasi, bersyukur atas hal-hal kecil, dan mengganti narasi negatif dengan narasi positif. Perjalanan ini memang gak instan, tapi semakin kalian melatih pikiran kalian untuk fokus pada hal-hal yang positif, semakin mudah energi positif itu mengalir dalam hidup kalian. Dan yang paling indah adalah, ketika energi positif sudah tertanam di dalam diri, kalian akan mulai memancarkannya ke sekitar, membuat hidup kalian dan orang-orang di sekitar kalian jadi lebih baik. Jadi, teman-teman, yuk mulai dari langkah pertama ini. Perhatikan pikiran kalian, dan mulailah menciptakan energi positif dari dalam. Karena ketika pikiran kita penuh dengan hal-hal baik, hidup kita pun akan ikut berubah. Lingkungan dan kebiasaan positif. Teman-teman, setelah kita memahami bahwa energi positif berawal dari pikiran, langkah selanjutnya adalah memperhatikan lingkungan dan kebiasaan kita. Kenapa ini penting? Karena pikiran yang sudah positif butuh lingkungan yang mendukung supaya tetap bertahan. Kalau ibarat tanaman, pikiran kita adalah benih, dan lingkungan adalah tanahnya. Kalau tanahnya subur, benih itu akan tumbuh menjadi tanaman yang sehat dan kuat. Tapi kalau tanahnya tandus atau penuh racun, ya, jangan heran kalau benih itu sulit tumbuh. Nah, di bagian ini, kita akan membahas bagaimana lingkungan dan kebiasaan sehari-hari bisa memengaruhi energi positif kita, dan tentunya, bagaimana cara menciptakan lingkungan yang mendukung jiwa kita untuk tetap damai dan bahagia. Lingkungan itu berpengaruh besar. Coba kalian perhatikan, apa yang biasanya kalian rasakan ketika berada di sekitar orang-orang yang sering mengeluh, marah, atau menyebarkan aura negatif? Pasti melelahkan, kan? Bahkan kalau awalnya kalian sedang bahagia, energi itu bisa perlahan terkikis. Sebaliknya, ketika kalian berada di sekitar orang-orang yang penuh semangat, suka tersenyum, dan memberikan energi positif, kalian pasti ikut merasa lebih baik. Hal ini terjadi karena energi itu menular. Lingkungan yang negatif bisa menghisap energi baik kalian, sementara lingkungan yang positif bisa menambah energi kalian. Jadi, kalau kalian ingin menciptakan energi positif dalam hidup, kalian perlu memperhatikan lingkungan kalian, baik itu orang-orang di sekitar, suasana rumah, atau bahkan apa yang kalian konsumsi dari media sosial. Tips memilih lingkungan yang positif. 1. Batasi interaksi dengan orang negatif. Kita semua pasti punya kenalan atau teman yang suka mengeluh, membawa drama, atau bahkan sengaja menjatuhkan kita. Bukan berarti kalian harus memutus hubungan, ya, tapi cobalah batasi interaksi kalian dengan mereka. Kalau kalian merasa energi kalian habis setiap kali berbicara dengan seseorang, itu tanda bahwa kalian perlu menjaga jarak. Fokuslah pada hubungan dengan orang-orang yang mendukung dan menginspirasi kalian.
2. Cari lingkungan yang memberi dukungan. Kalau kalian merasa lingkungan kalian saat ini kurang mendukung, coba cari komunitas atau kelompok baru yang sejalan dengan nilai-nilai kalian. Misalnya, komunitas meditasi, yoga, atau kelompok diskusi tentang pengembangan diri. Berada di sekitar orang-orang yang punya tujuan hidup positif akan membantu kalian menjaga semangat dan energi kalian. 3. Ciptakan suasana rumah yang nyaman. Lingkungan bukan hanya soal orang, tapi juga suasana fisik di sekitar kalian. Rumah yang rapi, bersih, dan nyaman bisa menciptakan energi positif. Coba deh mulai dari hal sederhana, seperti merapikan kamar, menambahkan tanaman hias, atau menyimpan benda-benda yang membuat kalian merasa bahagia. Rumah adalah tempat kalian beristirahat, jadi pastikan energinya mendukung ketenangan kalian. Kebiasaan yang membawa energi positif. Setelah lingkungan, kita juga perlu membahas kebiasaan sehari-hari. Kebiasaan adalah hal-hal kecil yang kita lakukan berulang kali. Kadang, kita nggak sadar bahwa kebiasaan kita justru bisa menjadi sumber energi negatif. Misalnya, terlalu sering begadang, mengonsumsi berita negatif, atau membandingkan diri dengan orang lain di media sosial. Nah, di bagian ini, kita akan membahas kebiasaan sederhana yang bisa membantu kalian menciptakan dan menjaga energi positif. 1. Mulai hari dengan rasa syukur. Seperti yang sempat kita bahas sebelumnya, rasa syukur itu punya kekuatan luar biasa. Coba mulai hari kalian dengan memikirkan 3 hal yang kalian syukuri. Nggak perlu hal besar, ya. Sesederhana, aku bersyukur bisa tidur nyenyak tadi malam, atau, aku bersyukur bisa minum kopi hangat pagi ini. Kenapa ini penting? Karena cara kalian memulai hari akan memengaruhi suasana hati kalian sepanjang hari. Dengan memulai hari dengan rasa syukur, kalian sedang melatih pikiran kalian untuk fokus pada hal-hal baik. 2. Kurangi konsumsi negatif. Di era media sosial seperti sekarang, kita seringkali terpapar berita atau informasi yang negatif, baik itu dari berita di TV, postingan di media sosial, atau komentar-komentar negatif dari orang lain. Tanpa kita sadari, semua itu bisa memengaruhi energi kita. Mulai sekarang, cobalah lebih selektif. Kalau ada akun media sosial yang sering menyebarkan hal-hal negatif, jangan ragu untuk unfollow. Cari konten yang memberikan inspirasi, hiburan, atau pengetahuan baru. Dengan begitu, kalian akan lebih sering terpapar hal-hal yang positif. 3. Meditasi atau latihan pernafasan. Teman-teman, salah satu cara terbaik untuk menciptakan energi positif adalah dengan meditasi atau latihan pernafasan. Nggak perlu lama-lama, cukup 10 menit setiap hari untuk duduk diam, menutup mata, dan fokus pada nafas kalian. Meditasi membantu menenangkan pikiran, mengurangi stres, dan menciptakan ruang dalam diri kalian untuk menerima energi positif. Kalau kalian belum pernah mencoba meditasi, jangan khawatir. Ada banyak panduan meditasi gratis yang bisa kalian temukan di YouTube atau aplikasi khusus meditasi. 4. Lakukan hal-hal yang kalian nikmati. Kapan terakhir kali kalian melakukan sesuatu hanya karena kalian suka, bukan karena kalian harus? Kadang, kita terlalu sibuk dengan rutinitas sampai lupa memberikan waktu untuk diri sendiri. Padahal, melakukan hal-hal yang kita nikmati adalah salah satu cara terbaik untuk mengisi ulang energi kita. Entah itu membaca buku, mendengarkan musik, menonton film, atau bahkan sekadar berjalan-jalan di taman. Berikan waktu untuk diri kalian menikmati momen tanpa tekanan atau tuntutan. 5. Olahraga ringan. Olahraga nggak cuma baik untuk tubuh, tapi juga untuk pikiran. Ketika kalian bergerak, tubuh kalian melepaskan hormon endorfin, yang dikenal sebagai hormon kebahagiaan. Nggak perlu olahraga berat, kok. Jalan kaki di pagi hari, yoga, atau peregangan sederhana saja sudah cukup untuk membantu kalian merasa lebih baik. 6. Jangan lupakan istirahat. Seringkali, energi negatif muncul karena kita terlalu lelah, baik secara fisik maupun mental. Jadi, jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup untuk tubuh dan pikiran kalian. Tidur yang cukup, luangkan waktu untuk bersantai, dan jangan memaksakan diri untuk terus produktif. Menghubungkan lingkungan dan kebiasaan. Teman-teman, lingkungan dan kebiasaan itu saling terhubung. Lingkungan yang positif akan mendukung kalian untuk membangun kebiasaan yang baik, sementara kebiasaan yang baik akan membantu kalian menjaga energi positif, bahkan di lingkungan yang kurang ideal. Misalnya, kalau kalian punya teman-teman yang suka olahraga, kalian akan lebih termotivasi untuk ikut bergerak. Sebaliknya, kalau kalian mulai membangun kebiasaan seperti bersyukur atau meditasi, energi kalian akan lebih stabil, sehingga kalian bisa menghadapi situasi sulit di lingkungan kalian dengan lebih tenang. Jadi, teman-teman,
Langkah kedua untuk menciptakan energi positif adalah memperhatikan lingkungan dan kebiasaan kita. Lingkungan yang mendukung dan kebiasaan yang baik adalah fondasi yang akan membantu kita menjaga energi positif dalam jangka panjang. Mulailah dari hal-hal kecil, seperti memilih teman yang mendukung, merapikan rumah, atau meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang kalian sukai. Dengan menciptakan lingkungan yang positif dan membangun kebiasaan yang sehat, kalian sedang menanamkan energi positif yang akan membawa kedamaian dalam hidup kalian. Dan yang paling penting, ingat bahwa perubahan ini adalah proses. Nikmati setiap langkahnya, dan jangan ragu untuk terus belajar dan mencoba hal-hal baru. Menjaga energi positif dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, setelah kita memahami bahwa energi positif itu berasal dari pikiran kita dan diperkuat oleh lingkungan serta kebiasaan, langkah terakhir yang perlu kita bahas adalah bagaimana cara menjaga energi positif ini dalam kehidupan sehari-hari. Karena, seperti yang kita tahu, hidup nggak selalu berjalan mulus. Kadang ada hal-hal yang datang tanpa kita duga, yang bisa mengganggu ketenangan dan energi positif kita. Nah, di bagian ini, kita akan bahas bagaimana cara kita bisa terus mempertahankan energi positif meski dalam situasi yang nggak selalu ideal. 1. Kenali dan kelola stres dengan bijak. Stres adalah hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu masalah pekerjaan, hubungan, atau kesehatan, pasti ada saat-saat di mana kita merasa tertekan. Tapi, yang penting adalah bagaimana kita mengelola stres tersebut. Jika kita tidak bisa mengelola stres dengan baik, energi positif kita bisa dengan mudah tergerus. Salah satu cara yang efektif untuk mengelola stres adalah dengan mengenali tanda-tanda stres sejak dini. Ketika kalian mulai merasa cemas, lelah, atau kesal, itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiran kalian sedang membutuhkan waktu untuk istirahat. Cobalah berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan beri diri kalian ruang untuk menenangkan pikiran. Meditasi atau yoga ringan juga bisa menjadi cara yang ampuh untuk mengembalikan ketenangan dalam diri. 2. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Terkadang, kita terlalu keras pada diri sendiri, merasa bahwa kita harus selalu sempurna atau bisa mengatasi segala hal dengan mudah. Tapi, teman-teman, ingatlah bahwa setiap orang punya keterbatasan. Tidak ada yang bisa melakukan semuanya dengan sempurna. Jadi, jika kalian merasa lelah atau gagal, itu adalah hal yang wajar. Jangan biarkan rasa tidak cukup itu merusak energi positif yang sudah kalian bangun. Terimalah bahwa kadang kita memang perlu istirahat, dan kadang kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Dengan menerima kekurangan dan memberikan diri kalian ruang untuk berkembang, kalian bisa menjaga energi positif tetap mengalir. 3. Perbaiki pikiran negatif secara cepat. Meskipun kita sudah berusaha menjaga pikiran positif, kadang ada saat-saat tertentu di mana pikiran negatif mulai muncul. Entah itu karena masalah di pekerjaan, hubungan, atau bahkan hal-hal kecil yang terjadi dalam hidup. Jangan biarkan pikiran negatif itu berlarut-larut. Setiap kali kalian mulai berpikir negatif, coba berhenti sejenak dan ganti fokus. Tanyakan pada diri sendiri, ya apakah ini hal yang benar-benar penting? Ya atau, ya apa yang bisa aku lakukan untuk membuat situasi ini lebih baik? Dengan mengganti pola pikir negatif menjadi lebih positif dan fokus pada solusi, kalian akan merasa lebih tenang dan lebih mudah menjaga energi positif. 4. Berlatih berpikir positif setiap hari. Berpikir positif itu memang butuh latihan. Dan latihan ini harus dilakukan secara konsisten setiap hari. Cobalah untuk setiap hari mengingatkan diri kalian tentang hal-hal baik yang terjadi. Jangan terlalu fokus pada kekurangan atau hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Ketika kalian bisa melihat sisi positif dari setiap situasi, energi positif akan lebih mudah mengalir dalam kehidupan kalian. Misalnya, jika ada masalah dalam pekerjaan, coba fokuskan pikiran pada apa yang bisa dipelajari dari situasi tersebut. Jika hubungan kalian sedang tidak baik, fokuslah pada bagaimana kalian bisa memperbaikinya. Berlatih untuk selalu melihat peluang di balik tantangan adalah cara yang efektif untuk menjaga energi positif tetap stabil. 5. Jangan lupa untuk memberi dan berbagi. Salah satu cara paling ampuh untuk menjaga energi positif adalah dengan berbagi kebaikan kepada orang lain. Ketika kita memberi, entah itu waktu, perhatian, atau dukungan, kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga memperkuat energi positif dalam diri kita. Jadi, cobalah untuk memberikan perhatian lebih kepada orang-orang di sekitar kalian. Tanyakan bagaimana kabar mereka, bantu mereka jika mereka membutuhkan, atau cukup luangkan waktu untuk mendengarkan. Berbagi kebaikan tidak hanya memberi dampak positif pada orang lain, tetapi juga pada diri kita sendiri. Energi yang kita beri akan kembali kepada kita dengan cara yang tak terduga. 6. Luangkan waktu untuk diri sendiri. Akhirnya, teman-teman,
jangan lupakan diri kalian sendiri. Dalam dunia yang serba cepat ini, kita seringkali lupa untuk memberi waktu untuk diri sendiri. Padahal, untuk menjaga energi positif, kita harus tahu kapan saatnya berhenti dan memberikan ruang untuk diri sendiri. Luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang kalian nikmati. Bisa saja itu hanya sekadar membaca buku, berjalan-jalan di alam, atau menikmati secangkir teh hangat di sore hari. Dengan memberi diri kalian waktu untuk bersantai, kalian bisa mengisi ulang energi dan menjaga keseimbangan dalam hidup. Jadi, teman-teman, menjaga energi positif dalam kehidupan sehari-hari itu butuh kesadaran dan kebiasaan yang konsisten. Mulai dengan mengenali stres, tidak terlalu keras pada diri sendiri, dan segera mengubah pikiran negatif menjadi positif. Selain itu, jangan lupa untuk memberi diri kalian waktu untuk beristirahat dan berbagi kebaikan dengan orang lain. Semua hal ini akan membantu kalian untuk mempertahankan energi positif yang sudah kalian bangun. Semoga langkah-langkah ini bisa membantu kalian menjaga kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup. Ingat, energi positif adalah pilihan yang kita buat setiap hari, dan ketika kita memilih untuk berpikir dan bertindak positif, dunia di sekitar kita pun akan ikut berubah menjadi lebih baik. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan kali ini, dan semoga kalian tetap diberkahi dengan kedamaian dalam setiap langkah hidup.